terlihat ada 4 variabel: depresi, resiliensi, dukungan sosial, dan beban. Nah, ini saya ambil dari hasil penelitian saya. Cuman datanya enggak sebanyak ini ya. Datanya lebih banyak daripada ini, ratusan. Ini saya ambilnya cuman sekitar 66 saja. Kalau data aslinya itu lebih banyak lagi. Oke. Nah, di dalam penelitian tersebut saya menggunakan multiple regresi. Melihat apakah beban ya yang dirasakan oleh caregiver, penelitian saya itu caregiver skizofrenia atau orang yang merawat orang dengan gangguan skizofren ya, apakah beban yang mereka rasakan tersebut itu ada kontribusinya dari depresi yang dirasakan, dari resiliensinya, dan dari dukungan sosial. Nah, kalau untuk korelasi atau regresi linear sederhana itu kan cuma 2 variabel saja ya, 1X, 1Y. Nah, kelas sebelumnya sudah mencoba mencari korelasi dan regresi linear sederhana dari variabel depresi dengan beban dan ada dukungan sosial dengan beban. Berarti ada dari sini kita nanti coba ini ya, melihat korelasi atau regresi linear sederhana dari resiliensi dengan beban. Nah, gitu. Paham kan ya? X-nya yang mana? Kalau untuk multiple regresi, X-nya yang mana dulu? X-nya mana, Y-nya mana? Ada yang bisa bantu jawab? Andra bisa bantu? Mana X? Tadi penelitiannya tentang gimana, Bu? Penelitiannya tentang beban pada caregiver. Jadi mau melihat apakah ada kontribusi atau ada pengaruh dari depresi, resiliensi, dukungan sosial terhadap beban yang dirasakan oleh caregiver. Jadi X-nya apa? Y-nya apa? X-nya depresi, resiliensi, dukungan sosial, Y-nya beban. Oke, benar. Ya, itu multiple regresi. Tapi kita mau cari dulu nih korelasi atau regresi linear sederhana. Berarti hanya 1 X-nya saja dan 1 Y. Ini Y-nya 1, X-nya ketiga nih. Nah, kita milih resiliensi kepada beban ya, karena 2 lagi sudah dilakukan di kelas sebelumnya. Oke. Kita kembali dulu ke sini. Bikin data baru. New data. Seperti ini. Sudah? Sudah new data kayak gini tampilannya? Nah, kita bisa ini ya, import data menggunakan langsung ini. Di sini import data Excel. Kan tadi sudah disimpan ya. Yang untuk data Excel-nya kan sudah disimpan. Ingat simpannya di mana? Jadi import data Excel. Nah, ini di sini tadi open. Oke, di sheet 2 tadi ya. Nah, seperti ini tampilannya, depresi, resiliensi, dukungan sosial, dan beban. Di-oke-kan. Nah, muncul dia semua. Ini ngapain ada pula nih? Hapus saja. Bu, datanya itu ada di mana ya, Bu? Nah, data yang mana ini? Kan tadi udah saya minta download tadi kan? Disimpan di mana? Bentar. Oh, Simpannya di mana? Import data simpan dari laptop kalian masing-masing. Import data Excel. Tadi data Excel tersebut disimpannya di mana? Nah, kalau saya kan disimpannya di folder ini. Bu, maaf, Bu. Tadi saya nggak lihat sheet berikutnya gitu. Jadi tadi open ya. Di sini. Udah dia. Nggak mau lagi karena dia udah open tadi.
Yang tadi ada yang di atas, paling atas itu kan ada ini, ada komparasi, kemudian kalian pilih di sheet yang kedua. Karena taruhnya kan bukan di komparasi, sheet komparasi tadi, tapi di sheet 2 ya. Sudah? Sudah seperti ini? Sudah, Bu. Oke. Jika sudah, mari kita coba cari uji normalitas untuk korelasi dan regresi linear sederhana. Yang mau kita lihat di sini adalah resiliensi sama beban. Ya, sama dengan yang tadi, meskipun ada banyak, enggak masalah, kita cuma melihat resiliensi sama beban. Klik analyze. Ini normalitas data ya. Deskriptif statistik. Explore. Ini resiliensi pindahkan dependent list, beban juga di dependent list. Faktornya nggak ada, karena ini bukan kelompok data. Plot. S. Seperti ini. Sudah? Sudah? Sudah dipindahkan resiliensi Sudah, Bu. Oke, karena cuma ini yang kita mau lihat ya. Kita anggap ini adalah uji korelasi atau uji regresi linear sederhana. Oke lagi. Nah, ini tampilannya masing-masingnya. Resiliensi berapa? Ini terlihat. Test normality. Komogorov-Smirnov-nya. Resiliensi, karena datanya 66 ya, berarti kita melihatnya dari Komogorov-Smirnov, bukan Shapiro-Wilk. Nah, resiliensinya 0,071, bebannya 0,01. Artinya apa? Gimana distribusi datanya? Apa artinya? Ada yang bisa bantu jawab? Gimana? Izin jawab, Bu. Oke, Kira, Bu. Kan karena dia 0,01 lebih kecil dari 0,05, Bu, atau alfa, berarti dia tidak normal iya. datanya. Bu. Data apa yang tidak normal? Data antara hubungan resiliensi dengan beban, Bu. Nggak ada. Kalau untuk normalitas itu satu. Resiliensi normal distribusinya, tapi bebannya nggak normal. Kayak gitu ya, bukan hubungan kedua. Oh, Ya, kalau normalitas itu masing-masing. baik, Bu. Oke, resiliensinya normal, tapi bebannya nggak normal. Kira-kira kenapa ya tidak normal? Kemarin kan kita sudah bahas ya, normalitas kenapa datanya nggak normal, karena ada mungkin nilai ekstrim. Mari kita lihat di beban. Di normal, key plot ini. Di box plotnya. Nah, di beban ternyata ada 3 nih yang nggak, ini ya, yang menjadi nilai outlier atau nilai ekstrim. Item nomor 54, item 30, dan item 6. Nah, ada 3 item, tiga apa namanya? 3 sampel ya, bukan 3 item. Ada 3 sampel yang membuat data ini menjadi tidak normal karena ada nilai ekstrim dari 3 sampel ini. Ada nilai di sampel 54, sampel 30, dan sampel yang ke-6. Kalau di resiliensi ada enggak ya? Resiliensi ternyata nggak ada. Bersih ya. Kadang ada satu tapi nggak, kalau satu kan nggak terlalu ngaruh. Tapi ini lumayan mempengaruhi sehingga distribusi datanya nggak normal gitu. Ada nilai outliernya, nilai ekstrimnya di data yang ke-54, 30, dan 6. Coba kita lihat. Iyakah? Gitu. Mari kita buktikan. 6 tadi ya. Data yang ke-6 di beban ternyata 98. Oh iya. Dan yang selebihnya rata-rata kan 3 digit.
Oh, ratusan ya, ini cuma puluhan. Kemudian data yang keberapa lagi? Ke 30, Bu. 30. Oke, mari lihat 30. Wah, ternyata iya. 98 juga. Sama 54 kalau nggak salah, Bu. 54. Mari kita lihat 54. Wah, ternyata sama-sama 98. Iya, berarti ini ya yang menyebabkan data yang nggak normal. Nah, mari diingat kembali bagaimana caranya untuk menormalkan data. Bisa membuang nilai outlier ini ya. Mari kita buang nilai outliernya di data 54. Kita ambil dulu data yang paling besar lah ya, karena kalau data yang paling kecil tadi urutannya jadi beda lagi. Di 54 kita cut. Maaf, sebelumnya bisa Ibu ke tenggelam, Bu, yang barusan, Bu. Bisa kembalikan bentar. Ya. Salah satu caranya, jadi ingat kembali. Nah, gimana cara mengatasi data tidak normal? Periksa nilai outliernya. Kalau datanya ini nggak normal ya, jadi kan datanya nggak normal, kita periksa nilai outliernya, ternyata ada gitu, ada 3 nilai outlier atau 3 nilai ekstrem. Kita hilangkan data outlier tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa nilai outliernya ada di data 6, 30, sama 54. Nah, nih di data 54, mari kita buang, kita cut. Ya, kemudian data 30 lagi ya tadi. Nah, ini data 30. Kita cut juga, kita hapus. Kemudian data yang ke-6 tadi ya. Nah, ini. Oke. Sudah? 3 data ekstrem atau 3 nilai outlier tersebut kita buang. Sudah? Kalau sudah, mari kita coba lagi cari uji normalitas data. Kita klik analyze, deskriptif statistik, explore. Kita riset dulu aja ya. Resiliensi, dependen, beban. Maaf Bu, tadi data yang 6, 30 sama 54 diapain Bu? Dibuang. 6, 30 sama 54 dibuang. Nah, seperti ini loh. Periksa data outliernya dan hilangkan data outlier tersebut. Jadi kita buang, kita cut. Ya, kalau sudah kita coba lagi cari normalitas datanya. Ya, bentar dulu. Bisa terlalu cepat ya. Ini. Kan datanya 66 tadi kan, sehingga menjadi kalau dibuang 3 menjadi 63 lagi. Udah dibuang tadi nilai data yang ke-6, kemudian 30 dan 54. Dari bawah dulu ya membuangnya, jangan dari atas. Kalau dari atas kan kita nggak tahu nanti urutannya lagi, beda urutannya. Jadi dari bawah 54 dibuang, 30 dibuang, dan sampai ke data berikutnya, yaitu data yang ke-6 dibuang, di-cut ya. Kalau sudah ya seperti ini, tinggal datanya 63. Kalau sudah, coba kita cari lagi uji normalitasnya dengan cara yang seperti tadi, klik analyze, explore, di reset dulu, pindahkan resiliensi ke dependent list dan beban juga ke dependent list. Di plotnya kita centang normality plot with test, continue dan oke. Wah, ternyata masih nggak normal juga ya. 0,003. Tuh, lumayan jauh ya daripada 0,05.
Nggak normal juga ternyata. Kalau nggak normal juga, so apa yang perlu kita lakukan? Apa kira-kira yang perlu kita lakukan lagi kalau nggak normal juga? Sudah dibuang nih nilai outlier-nya. Udah nggak ada lagi loh nilai outlier-nya di beban. Nah, udah bersih nih. Udah bersih ya di beban, cuman masih nggak normal. Kalau untuk uji korelasi, bisalah kita lakukan korelasi ini ya, Spearman, karena nggak bisa produk Maman. Langsung bisa korelasi Spearman. Tapi kalau untuk regresi kan wajib hukumnya. Harus kita normalkan datanya. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan lagi? Kalau nggak normal juga. Kalau kita menggunakan regresi linear sederhana. Nggak normal juga. Jangan mengulangi penelitian. Susah-susah dong kita melakukan penelitian. Kita tambah data, perbesar sampel. Kita tambah datanya. Bukan mengulang ya, tapi kita tambah datanya. Nah, ini di penelitian saya yang sebenarnya itu distribusi datanya normal untuk keempat variabelnya ini. Jadi, nggak perlu ngambil data lagi gitu. Nah, karena data saya udah ratusan. Nah, ini kan cuma puluhan ya. 63 di sini jadinya, setelah dibuang 3 tadi. Gitu. Jadi bisa perbesar sampel. Nah, cara yang selanjutnya tadi bisa kan ya? Kan ada 2 cara tuh, uji normalitas pakai deskriptif statistik sama satu lagi non parametrik ini, one sample KS. Hasilnya sama aja. Resiliensi kita pindahkan, beban kita pindahkan, normalitas sudah dicentang. Oke. Sama juga hasilnya. Nih, 169, 1003. Masih sama juga kok hasilnya. Untuk mencari korelasi, kita coba deh, kita cari korelasi. Karena nggak normal, berarti nggak boleh ya korelasinya produk momen, berarti korelasi Spearman. Bagaimana caranya? Untuk mencari korelasi, kita klik analyze di sini, correlate, bivariate, Spearman ya dicentang sini ya. Resiliensi, kemudian beban, Spearman, tutel aja. Oh, ternyata nggak signifikan ya. Karena ini korelasinya 0,097. Itu kan besar daripada alfa, jadi nggak signifikan, nggak berkorelasi signifikan. Meskipun kita lihat di sini min ya, korelasinya min, satu tinggi satu rendah, tapi kedua variabel ini nggak signifikan korelasinya. Kalau regresi belum bisa kita lakukan ya, karena datanya distribusi yang normal, harus dinormalkan dulu datanya. Oke, selain normalitas data, kira-kira kalau untuk korelasi dan regresi, apalagi uji asumsi yang perlu kita lakukan? Selain normalitas, apalagi? Maaf Bu, suaranya kurang terdengar. Korelasi dan regresi linear sederhana, selain dari uji normalitas yang sudah kita lakukan, uji apa lagi yang perlu kita lakukan? Uji asumsinya apa lagi? Uji asumsinya apa lagi coba? Masih ingat pertemuan sebelumnya? Apa lagi uji asumsinya? Ayo apa? Yang namanya susah itu bukan ya, Bu? Yang Apa? ih susah namanya, Bu. Korelasi dan regresi linear sederhana, normalitas dan apa?
Kalau tadi kan untuk komparasi ada normalitas dan homogenitas. Kalau untuk korelasi dan regresi linear sederhana adalah normalitas dan Linearitas. linearitas. Jadi kita perlu cari linearitas lagi ya. Oke, caranya kita klik analyze. Kemudian ya compare min. Bentar, saya mau cek dulu. Oh iya benar. Klik analyze, min, ya compare min, pindahkan resiliensinya ke independen, bebannya dependen. Option, dicentang, test for linearity. Continue. Baru oke. Nah, di ANOVA tabel lihat. Nah, tempat yang kemarin. Nah, ini kalau kita lihat menggunakan ini, signifikansinya kecil dari alfa kalau kita melihat nilai linearity-nya. Ada dua cara ini. Bisa melihat linearity sama deviasi. Kalau dari deviasi, dikatakan distribusinya linear itu, datanya linear, hubungan dari kedua variabel ini linear, kalau nilai P-nya besar daripada alfa. Kalau kita lihat dari deviasi from linearity ini. Dan ini 0,379. Ternyata terbukti ya, ini hubungannya linear. Oke, bentar. Kali Bang Andi. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Gimana, ada pertanyaan? Sudah kita cari ya, sudah datanya untuk korelasi ternyata ini yang nggak normal, berarti nggak boleh menggunakan korelasi produk moment, sehingga kita pindahkan menjadi korelasi Spearman. Dan nggak normal berarti nggak bisa digunakan untuk regresi linear sederhana. Meskipun kita sudah buang tadi ya nilai outlier-nya, jadi cara yang berikutnya ya udah tambah datanya. Sudah ditambah datanya, coba dicari lagi uji normalitasnya. Gitu. Kita kembali ke data. Oke, ke data ini. Udah, ada pertanyaan enggak sampai sini? Normalitas, homogenitas, linearitas sudah. Nih, ini uji asumsi 3 ini udah. Masih ada pertanyaan enggak? Bu, bertanya Bu. Kalau yang tadi yang pengaruh depresi, resiliensi, dukungan sosial ke beban, nggak bisa tiga-tiganya ya Bu dites? Kayak sekaligus gitu, harus satu-satu ya Bu? Bukan, tadi kan kita sudah ini sepakat. Kalau penelitian saya kan multiple regresi.
Tapi kan kita mau cari uji korelasi sama uji regresi linear sederhana. Korelasi sama regresi linear sederhana kan cuma 1X 1Y. Makanya tadi saya minta pilih ini ya, kalau grup kelompok sebelumnya atau kelas sebelumnya sudah 2 variabel yang lain. Jadi di sini kita mau melihat korelasi antara resiliensi dengan beban gitu. Atau regresi dari resiliensi dengan beban. 1X 1Y. Nih, uji asumsi ini hanya teruntuk untuk 1X 1Y. Kalau yang ketiga-tiga itu beda lagi. Berarti kita masuk ke, nah ini, multiple regresi. Beda lagi uji asumsinya. Untuk yang tadi udah bisa dimengerti apa belum? Untuk masing-masing tadi. Karena kita pilih ya, meskipun datanya ada 4 ini. Tapi kita milih hanya 2, 1X, 1Y. Jadi kita mau lihat korelasi antara resiliensi ini dengan beban. Ya, resiliensi dengan beban atau kita mau lihat pengaruh antara resiliensi dengan beban. Cuman itu saja. Yang duanya diabaikan dulu. Lumayan mengerti, Bu. Ya. Nah, kalau sudah paham ini berarti kita yang selanjutnya kita mau melakukan uji multiple regresi. Multiple regresi ini berarti kan variabel X-nya lebih daripada 1 gitu. Nah, ada 4 ini ujinya. Normalitas residual, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Gitu. Oke, sampai sini dulu paham? Iya, Bu. Oke. Normalitas residual. Nah, berarti kan ada di sini ada 3 variabel X dan 1 variabel Y-nya. Nah, di sini kita menggunakan multiple regresi atau regresi berganda. Yang pertama itu kita lakukan uji normalitas residual ya. Seperti slide yang kemarin. Uji normalitas residual, bukan uji normalitas masing-masing dari variabelnya, tapi uji normalitas residual. Nah ini, residual itu selisih nilai antara variabel Y dengan X-nya. Dan di sini kita maunya distribusi tersebut normal. Caranya, ya, kembali ke data yang tadi. Seperti ini. Kita cari dulu ya nilai residualnya. Baru nanti kita coba menggunakan uji asumsi normalitas. Bagaimana caranya untuk mencari nilai residual? Caranya kita klik analyze. Kita klik analyze. Regression di sini, kemudian linear. Pindahkan depresi semuanya, dukungan sosial ke independen, dan beban ini ke dependen. Ya, 4 ini, 3. Maaf, Bu. Boleh diulang lagi, Bu. Ya, untuk multiple regresi, uji asumsi yang digunakan kan ada 4 nih. Ada normalitas residual. Nah, ini normalitas residual, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Nah, yang pertama kita mau cari normalitas residual. Nah, normalitas residual ini kan kita mau melihat normalitas dari nilai selisih nilai variabel X sama Y-nya. Jadi kita perlu cari dulu nih residualnya. Jadi enggak ini yang kita lihat ya satu-satu, tapi nilai residualnya. Cara mencari nilai residualnya, kita klik analyze.
regresi, linier, pindahkan, depresi, resiliensi, dukungan sosial yang menjadi variabel X-nya ke kotak independen. Sementara bebannya di kotak dependen. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah, kita klik di sini save, tombol save ya. Di residualnya, klik unstandardized. Fari, nanti ngajar Fari, tolong suaranya Fari. Nih, di residual, kita klik unstandardized ini. Udah, itu aja cukup. Continue. Abaikan dulu ini ya, continue, kemudian oke ya. Abaikan outputnya. Abaikan output, kita kembali ke data. Nah, nilai di sini terlihat muncul nilai residual. Sudah? Muncul yang residual ini, baru kita cari uji normalitas yang cara yang seperti tadi ya. Kita klik analyze, deskripsi statistik, explore, di reset dulu datanya. Yang dimasukkan ke sini adalah dependent list, standardized-nya. Plotnya, normality plot with test, continue, sama dengan yang tadi ya. Cuman yang di sini yang kita masukkan adalah standardized, sementara yang lainnya enggak. Nah, ini. Nilai P-nya besar daripada alfa ya, 0,173. Fari. Ya, ini ya. 0,173. Dan ini distribusi datanya normal ya. Nilai residualnya normal. Oke. Cara yang berikutnya ada lagi ya. Cara yang selanjutnya. Kan ada cari normalitas juga. Normalize, 6 parametrik tes. 3 si dialog. 1 sampel KS. Di reset dulu. Standardized-nya dimasukkan ke atas variable list. Normalnya udah. Oke. Nah, ini sama ya hasilnya dengan yang tadi, 0,173. 0,173 sama. Jadi, untuk uji asumsi yang pertama, normalitas residual terpenuhi. Oke, ada pertanyaan sampai sini dulu? Gimana, ada pertanyaan? Di asumsi yang pertama terbukti. Oke, ternyata memang normal residualnya. Yang kedua kita coba lagi, multikolinearitas. Multikolinearitas, kita tidak mau adanya masalah multikolinearitas. Jadi kita mau nggak ada multikolinearitas itu. Dengan melihat nilai toleransinya harus lebih dari 0,1 dan fit-nya kurang dari 10. Bagaimana caranya? Kita kembali ke data. Kita kembali ke data. Kita ini ya, sudah kembali ke data. Kita akan mencari nilai toleransinya lagi. Ya. Caranya
Ini mengganggu ini. Kita klik analyze. Kemudian regression ini linear. Kita riset dulu. Beban ke dependen, depresi, resiliensi sama dukungan sosial ke independen. Unstandardized-nya enggak ya. Kemudian kita klik tombol statistik. Kita centang collinearity diagnostic. Karena kita multikoliniaritas ya. Sudah oke. Di collinearity. Kita melihatnya dari nilai tolerance dan nilai fit-nya. Dikatakan bebas dari masalah multikoliniaritas jika nilai toleransinya besar daripada 0,1 dan kecil daripada 10 fit-nya. Nah, ini terbukti ya. Ini kan besar daripada 0,1 dan ini kecil daripada 10. Nah, ini kan kurang dari 10. Fit-nya kurang dari 10, toleransinya besar dari 0,1. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Izin bertanya, Bu. Ya. Tadi yang variabel X-nya kok ditaruh ke kotak dependen, Bu, yang beban? Beban apa? Beban X atau Y? Oh iya, Beban kan Y. Bu, ya maaf, Bu. Ya. Yang ini abaikan tadi ya. Jadi cuma 4 ini. Ternyata memang terbebas dari masalah multikolinialitas. Karena nilai toleransinya besar dari 0,1 dan nilai fit-nya besar daripada 10. Kecil daripada 10 maksud saya. Oke, ada pertanyaan lagi sampai di sini? Gimana, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Belum ada, Bu. Yang lain? Kelas kemarin itu sampai multikolinialitas, jadi saya samakan aja dulu ya. Kita lanjut minggu depan insya Allah untuk yang 2 lagi, untuk heteroskedastisitas dan autokorelasi. Jadi kita cukupkan aja.